Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, judul ceramah kita pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu dua jurus yang sering digunakan oleh syaitan untuk menjerumuskan manusia. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa syaitan merupakan musuh yang sangat jelas, musuh yang sangat nyata bagi manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh yang nyata, musuh yang sangat jelas bagi kalian semua, wahai para manusia. Terlebih lagi kita yang beriman kepada Allah, terlebih lagi orang-orang yang ketaatannya kuat terhadap Allah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang memperbanyak takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka godaannya, gangguan syaitan, bisikan syaitan akan semakin kuat, akan semakin besar yang akan dia hadapi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syaitan selalu menjerumuskan manusia kepada jurang kehancuran, kepada jurang kemaksiatan, kepada kemunafikan, kesyirikan, kebid'ahan, kekufuran, kefasikan, kemungkaran. Inilah tugas syaitan. Di dalam menjalankan aksinya, syaitan selalu menggunakan dua jurus ampuh yang bisa dikatakan manusia tidak bisa, susah sekali manusia untuk kalah dari jurus syaitan tersebut. Yang pertama yaitu syubhat. Jurus yang kedua yaitu syahwat. Syubhat adalah sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang masih samar-samar, sesuatu yang tidak jelas hukumnya, apakah halal ataukah haram. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Al-halalu bayyin, wal haramu bayyin. Sesungguhnya halal itu jelas, haram itu jelas, wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan diantara keduanya yaitu perkara-perkara yang syubhat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang mana manusia banyak yang tidak mengetahuinya. Faman ittaqa fi syubhat, barang siapa yang meninggalkan perkara syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdih, dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, barang siapa yang jatuh kepada syubhat, barang siapa yang mengambil perkara syubhat, berarti dia telah jatuh kepada hal yang haram. Dari hadis yang mulia ini bahwa Nabi SAW menyuruh kepada kita semua untuk meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang tidak jelas asal hukumnya, apakah halal ataukah haram. Kalau kita yakin dengan kehalalannya, silahkan diambil. Dan kalau kita yakin dengan keharaman, silahkan ditinggalkan. Tetapi kalau kita tidak yakin apakah ini halal ataukah haram, halal enggak ya, haram enggak ya, berarti ini merupakan perkara yang syubhat. Perkara yang syubhat sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, ditinggalkan. Karena dengan meninggalkan perkara yang syubhat, berarti kita telah menjaga agama dan kehormatan diri kita. Jangan kita mengambil perkara yang syubhat, karena kalau kita mengambil perkara yang syubhat, berarti kita telah jatuh kepada hal yang diharamkan. Oleh karena itu, supaya kita tidak jatuh kepada hal yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tinggalkanlah perkara-perkara yang meragukan, perkara-perkara yang masih samar-samar, yang masih belum jelas hukumnya. Dan di antara contoh-contoh perkara yang syubhat yang sering terjadi di lingkungan kita, di masyarakat kita, yaitu dalam masalah ibadah. Ibadah yang kita kerjakan itu semuanya pakai dalil, ada landasannya. Apa landasannya? Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Oleh karena itu, perkara ibadah yang kita lakukan harus berdasarkan dalil. Kita harus mengetahui dalilnya. Oh, ini dianjurkan oleh syariat.
oh ini tidak dianjurkan, ini perkara yang bid'ah, ini perkara yang kufur. Tetapi kalau kita masih bingung, ini bid'ah nggak ya? Ini boleh nggak ya? Ini haram nggak ya? Berarti alangkah bagusnya ditinggalkan. Ibadah yang kita kerjakan bukan dengan adat istiadat. Ibadah yang kita kerjakan bukan berdalil dengan logika, pikiran, ataupun kecenderungan, bukan. Tetapi ibadah yang kita kerjakan yaitu dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jangan kita mengatakan, orang banyak seperti itu, maka saya akan beribadah seperti itu. Ini merupakan perkara yang syubhat, yang mana kita tidak mengetahui dalilnya. Oleh karena itu jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengetahui dalil terlebih dahulu dalam beribadah, inilah yang dianjurkan. Jangan sampai nanti kita belum mengetahui dalil, belum mengetahui ayatnya, hadisnya, landasannya, tetapi kita sudah yakin dengan apa yang kita katakan, padahal kita tidak mengetahui dalilnya. Ini merupakan perkara yang syubhat, dan perkara yang syubhat alangkah bagusnya ditinggalkan. Dan contoh yang lain yaitu masalah muamalah, yaitu prudensial. Prudensial yang sampai saat ini saya belum bisa menyimpulkan apakah halal ataukah haram. Oleh karena itu kalau kita masih bingung antara halal ataukah haram, maka alangkah bagusnya ditinggalkan. Jangan kita berkecimpungan di prudensial, karena takutnya nanti jatuh kepada hal yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga masalah MLM, multi level marketing. Ini juga merupakan perkara-perkara yang termasuk perkara syubhat, yang belum jelas asal hukumnya, yang belum jelas apakah halal ataukah haram. Saya tidak mengatakan MLM prudensial haram, tidak. Tetapi saya mengatakan silahkan kita berkecimpungan, silahkan kita mengikuti prudensial, disibukkan dengan prudensial, MLM, tetapi dengan syarat setelah mengetahui dalilnya, setelah kita membaca aqwal ulama, setelah kita membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun kalamullah Tabaraka wa Ta'ala yang berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Prudensial juga multi level marketing. Kalau tidak ada hukumnya bisa dikiaskan. Apakah kias itu benar atau belum? Ini yang harus kita perhatikan. Dan juga masih banyak lagi perkara-perkara syubhat yang mana kita tidak mengetahui dalilnya, tetapi kita justru mengambil perkara yang syubhat tersebut. Oleh karena itu, perkara syubhat utrukha, tinggalkanlah perkara syubhat tersebut, perkara yang tidak jelas hukumnya. Itu merupakan jurus yang digunakan oleh syaitan. Itu merupakan jurus pertama yang digunakan oleh syaitan untuk melumpuhkan manusia. Jurus kedua yaitu syahwat. Jurus syahwat. Jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna mihma akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum." Sesungguhnya di antara perkara-perkara yang aku takutkan terhadap kalian yaitu hawa nafsu yang sering kalian ikuti, nafsu yang diikuti. Syahwat merupakan penyakit yang luar biasa yang bisa menjerumuskan manusia kepada hal-hal ataupun jurang kehancuran. Syahwat merupakan jurus yang sering melumpuhkan iman dan Islam seseorang. Dan di antara contoh-contoh syahwat sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah." Dijadikan indah pandangan manusia untuk condong kepada hal-hal yang diinginkan. Di antaranya adalah cinta kepada wanita. Yang kedua yaitu anak-anak, al-banin. Yang ketiga yaitu al-muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Artinya yaitu harta, baik itu berbentuk emas ataupun perak.
Dari ayat tersebut ada beberapa contoh yang bisa kita ambil dalam masalah syahwat. Yang pertama yaitu wanita. Wanita merupakan makhluk Allah tabaraka wa ta'ala yang mulia. Wanita merupakan perhiasan dunia. Tetapi ingatlah wahai para laki-laki, wahai para lelaki, wanita juga merupakan fitnah dunia. Fitnah dunia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijal minan nisa." Dan tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar, yang lebih dahsyat bagi seorang laki-laki, bagi kaum laki-laki, melainkan fitnah wanita. Fitnah wanita. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, fitnah yang paling bahaya bagi manusia yaitu fitnah wanita. Dan fitnah wanita lebih bahaya dibandingkan dengan fitnah-fitnah yang lainnya. Masya Allah. Begitu luar biasanya, begitu dahsyatnya fitnah wanita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, dan di antara sebab rusaknya atau hancurnya suatu negara karena mentaati wanita. Mentaati wanita. Tidak bisa dipungkiri. Begitu banyak laki-laki yang terjerumus ke lubang kehancuran, ke jurang kehancuran, ke jurang kemaksiatan karena wanita. Matanya yang sudah tidak terjaga, pandangannya yang tidak bisa ditundukkan, berpacaran, berzina, tidak bisa menjaga kemaluannya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan istri yang halal buatnya. Tapi karena fitnah wanita yang begitu besar, yang begitu dahsyat, sehingga istri yang merupakan halal tidaklah cukup baginya. Sehingga timbul yang namanya penyakit-penyakit syahwat, yaitu berzina. Begitu banyak kita lihat perselingkuhan terjadi, perzinahan terjadi di masyarakat kita. Bahkan kita lihat lokalisasi kafe-kafe yang bisa dikatakan letaknya berada di samping rumah kita, yang bisa dikatakan letaknya itu berdampingan dengan rumah kita, yang hanya beberapa kilo saja dari kita jaraknya. Na'udzubillah. Ini merupakan salah satu bentuk fitnah wanita, fitnah wanita yang paling besar yang kita lihat. Kemudian contoh fitnah syahwat yaitu tamak ataupun rakus terhadap harta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian merupakan fitnah. Ingat, harta saja sudah fitnah, apalagi kita tamak ataupun rakus terhadap harta. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari dunia. Dianjurkan, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Wa la tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Jangan lupakan bagianmu untuk dunia. Kita dianjurkan untuk mencari dunia, untuk mencari maisha, mencari kehidupan, untuk menafkahi anak istri kita, untuk bersedekah. Tetapi ingatlah, kita tidak boleh rakus, kita tidak boleh tamak terhadap dunia, sehingga rakus kita yaitu menggunakan cara-cara yang diharamkan untuk mendapatkan banyak harta. Ini merupakan rakus. Ketika memiliki ataupun diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jalan yang dihalalkan, dan yaitu merupakan mendapatkan yang halal, tetapi dia merasa belum cukup, sehingga menggunakan cara-cara yang diharamkan seperti korupsi. Ini merupakan rakus dan tamak terhadap harta. Seperti mencuri, ini merupakan tamak dan rakus terhadap harta. Kemudian orang-orang yang meninggalkan ibadah karena Allah, meninggalkan ibadah terhadap Allah karena apa? Karena mencari harta. Ketika salat azan dikumandangkan, ketika orang-orang salat, dia masih saja sibuk dengan harta. Ini merupakan tamak dan rakus terhadap harta. Dan juga pelit, bakhil untuk bersedekah, berinfak. Ini merupakan tamak
terhadap harta. Oleh karena itu jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, silahkan kita mencari harta, silahkan kita mencari dunia, tetapi jangan sampai kita rakus dan tamak terhadap harta sehingga melanggar aturan-aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu merupakan contoh syahwat. Contoh syahwat selanjutnya yaitu cinta kekuasaan. Cinta yang namanya kekuasaan. Kita lihat pada zaman sekarang, mulai dari tingkat desa sampai pemilihan kades, sampai ke pemilihan presiden. Begitu banyak orang-orang yang berlomba mencari kekuasaan karena dunia, karena ketenaran. Kalaulah orang-orang yang ingin menjadi pemimpin karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena ingin mengabdikan dirinya untuk masyarakat dan juga umat, dia tidak akan sanggup untuk menanggung dan memikul yang namanya amanah tersebut. Karena ingatlah, amanah tersebut sangatlah berat. Berat amanah tersebut kalau kita jalankan dengan benar. Kan tetapi begitu banyak manusia berlomba-lomba mencari kekuasaan, tetapi dengan tujuan untuk dunia, untuk ketenaran, untuk popularitas. Inilah niat-niat yang tidak benar, sehingga ini dikatakan cinta kekuasaan dengan tujuan dunia. Jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, inilah diantara contoh-contoh yang berkaitan dengan syahwat. Oleh karena itu, dua jurus syaitan yang sering digunakan oleh syaitan untuk menjerumuskan manusia kepada lubang kehancuran apa? Yang pertama yaitu syubhat, perkara-perkara yang tidak jelas, perkara-perkara yang masih samar-samar, yang belum jelas hukumnya apakah halal ataukah haram. Dan yang kedua yaitu syahwat. Syahwat artinya nafsu, ataupun kecondongan, ataupun keinginan, ataupun cinta. Dan syubhat dan syahwat ini sering menggerogoti, sering menimpa orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman. Begitu banyak orang-orang yang berilmu luluh, orang-orang yang beriman lemah imannya karena jurus syubhat. Syubhat dan syahwat tersebut. Oleh karena itu, jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk mengantisipasi, untuk menolak yang namanya penyakit syubhat, untuk menangkis yang namanya penyakit syubhat dan juga syahwat, marilah kita kuatkan iman kita. Marilah kita istiqomah di dalamkan menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan tergiur dengan perkara-perkara dunia. Mari kita istiqamah bertakarub kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga iman kita, keislaman kita, takarub kita tidak terpengaruh dengan dan tidak termakan dengan dua jurus syaitan, yaitu syubhat dan juga syahwat. Ini dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.